Untuk contoh dan aplikasi kuadrat terkecil silahkan diperdalam ya. Kita lanjutkan. Himpunan ortonormal. Kita ingat lagi ke konsep basis. Di awal kita belajar basis. Basis adalah himpunan vektor yang menspan ya, dari himpunan vektor dari ruang vektor. Kemudian ada banyak basis dan kita mengenal basis baku. Tidak didefinisikan apa itu basis baku, pokoknya ada basis baku. Ya kan? Nah, di sini bisa kita lihat bahwa basis baku adalah ya, basis yang elemen-elemennya adalah vektor satuan. Kemudian sebelumnya kita hanya kenal bahwa basis itu vektornya saling linearly independent, ya kan? Nah, di sini basis itu vektornya saling ortogonal. Lihat aja di R2, R3, saling tegak lurus nggak? Iya. Lebih dalam konsepnya, ya kan? Yang tadinya dia saling linearly independent, sekarang kita lihat dia ternyata ortogonal setiap basis itu. Tapi apa semua basis begitu? Kita tidak melihat pernyataan itu. Nanti mungkin perlu tinjauan lebih dalam. Oke, jadi ada basis baku, satu basis dengan yang lain saling ortogonal. Basis baku adalah basis yang elemennya adalah elemen satuan. Basis yang lain belum tentu satuan. Kita lanjutkan dengan mengenali hal-hal lain. Satu, misal ada vektor 1, V1, V2 sampai Vn. Ya, ini dalam ruang hasil kali dalam V. Terus kemudian kita punya V hasil kali dalam VI, VJ itu sama dengan 0. Berarti dia ortogonal kan? Nah, semua himpunan VI, VJ di mana I tidak sama dengan J, dia sama dengan 0. Himpunan ini disebut himpunan ortogonal dari vektor-vektor tersebut. Jadi vektor yang saling ortogonal dikumpulkan dalam satu himpunan. Satu sama lain dia saling ortogonal. Oke, nah itu disebut himpunan ortogonal. Oke, ini contoh bisa Anda lihat. Kemudian kita ke teorema berikutnya. Ya, jika V1, V2 sampai Vn adalah himpunan ortogonal dari vektor-vektor tak nol yang berada dalam sebuah ruang hasil kali dalam V, maka V1, V2 sampai Vn adalah bebas linier. Udah konsep bebas linier. Dia ortogonal pasti dia bebas linier. Udah. Ya, ini ada buktinya di sini. Kita lihat definisi. Ini definisi, di sini definisi tidak diberi nomor. Sebuah himpunan ortonormal dari vektor-vektor adalah sebuah himpunan ortogonal. Sebuah himpunan ortonormal dari vektor adalah sebuah himpunan ortogonal dari vektor-vektor satuan. Jadi kalau himpunan ortogonal isinya vektor-vektor ortogonal. Nah, kalau vektor-vektor ortogonal ini kita ambil vektor satuannya, terus kita buat himpunan, himpunannya disebut himpunan ortonormal. Dah gitu aja. Jadi himpunan ortonormal ada himpunan vektor-vektor satuan yang saling ortogonal. Dia menjadi vektor satuan kalau dia dibagi dengan nomnya. Ini simbolnya di sini pakai U. Ini contoh. Oke, saya cepat di sini dicontoh, jadi tolong Anda nanti bisa membacanya pelan-pelan. Oke, misal U1, U2 adalah basis ortonormal sebuah ruang hasil kali dalam V, maka V itu adalah sigma I1 sampai N CI UI, di mana CI adalah UI, V. Oke, ini basis ortonormal, dia basis satuan. Kemudian ini teorema akibat, dan
ini akibat yang lain, dia sigma, ya kan, V norm V jadi sigma. Sebenarnya ini sama ya, penjelasannya menurut saya lebih enggak terlalu rumit lah, simpel ya. Kemudian kita juga dikenalkan dengan adanya matrik ortogonal. Jika dari konsep masih di vektor, sekarang di matrik. Ya, matrik ortogonal. Nah, kalau matrik kita bicara vektor kolom, vektor baris. Di sini ada matrik n kali n yang vektor kolomnya membentuk himpunan ortonormal. Vektor kolom, ya kan? Matrik n kali n vektor kolomnya membentuk himpunan ortonormal. Maka kita punya definisi, suatu matrik Q yang berorder n kali n dikatakan matrik ortogonal jika vektor-vektor kolom dari Q membentuk himpunan ortonormal di R. Namanya matrik ortogonal, himpunan yang dibentuk adalah himpunan ortonormal, bukan ortogonal. Oke. Nah, teorema, suatu matrik Q yang berorder n kali n adalah ortogonal jika Q transpos Q sama dengan identitas. Ingat matrik Q apa? Dia disebut ortogonal kalau Q transpos Q sama dengan identitas. Oke, contoh Anda pahami lebih dalam sendiri. Sifat-sifat matrik ortogonal. Vektor-vektor kolom dari Q membentuk basis ortonormal. Q transpos Q sama dengan identitas, Q transpos sama dengan Q inverse, QX dan QY sama dengan XY hasil di dalam, QX norm 2 itu norm 2. Apa arti norm 2? Coba kayaknya dicari lagi. Oke. Di sini ada definisi matrik permutasi. Ya. Matrik permutasi itu apa? Matrik yang dibentuk dari basis bab atau dari matrik identitas yang mengubah urutan kolom-kolomnya. Maka matrik permutasi adalah ortogonal. Ini ya, matrik permutasi. Oke. Nah, sekarang ini yang mau dituju di subbab ini. Apa? Himpunan ortonormal dan kuadrat terkecil. Ya. Himpunan ortonormal dan kuadrat terkecil. Nah, ortogonalitas ini memainkan peranan penting dalam kuadrat terkecil. Karena tadi proses pendekatan. Kalau nggak menggunakan ortogonal, pendekatan itu nggak bisa dilakukan. Kalau sudutnya sembarang nggak bisa. Makanya sudutnya harus ortogonal. Karena mencari, saya nggak tahu di video sebelumnya bahwa proses mencari vektor terkecil kita gunakan adanya proyeksi, mencari vektor terdekat, kemudian gimana mengukur terdekatnya, jarak yang diukur, cara mengukur jarak terdekat adalah dengan cara menggunakan sifat ortogonalitas dari satu sisi segitiga. Oke. Bisa diikuti sampai sini. Nah, kita perlu kembali review refresh bahwa A adalah sebuah matrik berorder M kali N dengan rang N. Oke, maka masalah kuadrat terkecil AX sama dengan B mempunyai penyelesaian X topi yang ditentukan dengan penyelesaian persamaan A transpos AX sama dengan A transpos B. Tadi udah ada contohnya juga. Kita bisa lihat gitu ya persamaan ini. Proyeksi PAX topi adalah vektor dari DRA yang terdekat ke B. Masalah kuadrat terkecil ini bisa dengan mudah diselesaikan ya jika vektor-vektor kolom di A membentuk sebuah himpunan ortonormal di Rm. Jadi akan lebih mudah kalau vektor-vektor kolom di A membentuk himpunan ortonormal. Nah, itulah tadi fungsi kita kenapa diarahkan ke ortonormal. Sehingga kita punya teorema ini. Bahwa jika vektor di kolom A membentuk himpunan ortonormal dari vektor dalam Rm, maka A transpos